Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Belakangan ini memang banyak sekali informasi yang membuat kepala kita agak sedikit pusing ya. Karena informasinya ini juga buat deg-degan ya. Bagi para pemilik kendaraan bermotor ini juga merasa khawatir karena harus siap-siap mengeluarkan biaya yang lebih lagi. Di mana ada informasi bahwa pemungutan pajak baru ini naik hingga 66%. Artinya para pemilik kendaraan ini harus siap-siap dan juga bagaimana dengan penanganan dari pemerintah saat ini, bagaimana juga testimoni dari masyarakat akan kami hadirkan. Sudah hadir juga nanti akan kami bahas bersama dengan narasumber yang hadir di studio dan juga di Zoom. Terlebih dahulu kami sapa yang melalui Zoom ada Bapak Wiyadi Wianto, anggota Komisi DPR, Komisi 12 DPR melalui Zoom. Selamat malam, Pak Wi. Malam, selamat malam. Siap, malam. Dengar suara saya? Dengar dengan jelas. Selanjutnya ada Mas Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo. Selamat malam. Kemudian juga sudah hadir bersama kami Mas Yutinus Prastowo, pengamat kebijakan publik. Selamat malam. Nanti boleh digunakan mic-nya ya. Kemudian ada juga, kita akan mendengarkan bagaimana dengan pedagang mobil bekas. Sudah ada Mas Adityo Pratama. Selamat malam. Kita juga akan mengajak untuk memberikan testimoni. Ada Mas Brilian, mahasiswa dan juga karyawan swasta. Selamat malam. Sebelum kami hadirkan dialog hangat kami malam hari ini, kita saksikan informasi berikut ini. Setelah PPN untuk barang mewah naik 12% tahun depan, menjelang tutup tahun masyarakat dibuat heboh dengan dua pungutan tambahan pajak atau option, yaitu option pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor yang ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang mulai Januari 2025. Kebijakan ini berlaku sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Salah satu tujuannya adalah untuk perluasan basis pajak. Dengan adanya penambahan option ini, pengguna kendaraan baru memiliki 7 komponen pajak yang harus dibayar. Sangat luar biasa dan sangat fantastik. Dalam arti kondisi pasar sangat sepi, boleh dilihat juga memang bahwa nggak ada pergerakan, seperti nggak ada pergerakan begitu. Untuk menghadapi tahun 2025 dipaksa untuk menerima pajak opsen sebesar 66%. Kemana kita harus bertanya dan berbicara kemana? Pasar sangat-sangat sepi, hampir bisa dibilang seperti kayak mati suri. Ada kenaikan baik dari kendaraan atau bahan-bahan pokok, itu pasti akan berdampak ke yang lainnya gitu. Kebijakan ini dinilai memicu pro dan kontra karena akan menambah beban yang ditanggung masyarakat. Benarkah? Ada beban yang harus ditanggung lagi oleh masyarakat karena tadi juga sempat dikatakan beberapa testimoni mengatakan ada pro dan kontra, kemudian juga merasa keberatannya. Kita langsung tanyakan saja kepada mahasiswa dan juga karyawan swasta, Mas Brilian. Mas Brilian mungkin bisa dijelaskan dan diceritakan sebenarnya saat ini kondisinya seperti apa dengan adanya biaya pemungutan pajak baru yang menjadi 66%. Baik, kalau menurut pandangan saya dan juga mahasiswa di kampus UI Salemba itu kita merasa terkaget-kaget ya karena adanya pertambahan pajak yang bertubi-tubi mulai dari PPN dan juga ini ada yang baru lagi di pajak STNK yang angkanya lumayan fantastis ya. Itu di angka 66%. Saya juga sempat ngobrol sama Mas sebelumnya itu dari 2,9 juta itu 66% naik jadi sekitar 4,8 juta yang mana itu bukan naik lagi tapi itu loncat ya. Jadi kalau menurut pandangan saya itu pemerintah terkesan terlalu terburu-buru dan menurut saya itu terlalu banyak membebankan tambahan-tambahan biaya-biaya yang baru kepada masyarakat. Tapi saran saya sebagai mahasiswa yang mana pemerintah itu bisa agar lebih satu-satu gitu, jangan tiba-tiba langsung banyak gitu ya dibebankan pikirannya ya. Bener.
Artinya begini, harus bersiap-siap juga, tapi artinya akan seperti apa untuk kedepannya dari pendapatan, kemudian mempersiapkan dari pemungutan pajak baru ini yang 66%? Yang pasti kita mungkin menyisihkan duit lebih banyak ya, yang awalnya itu mungkin untuk biaya-biaya kehidupan kita sehari-hari, itu akan lebih banyak dialokasikan ke yang tambahan pajak baru ini, yang mana itu PPN dan juga yang terbaru itu pajak SNK yang 66% ini. Begitu, Mbak. Baik, kita langsung tanyakan juga ke Pak Wi. Pak Wi, sejauh ini dari pemerintah daerah ini sudah mengumumkan tidak mengenai kebijakan ini yang sangat-sangat juga mengejutkan dari masyarakat karena beban ini akan semakin bertambah lagi? Saya justru juga terkejut juga dari mana dasarnya 66% itu. Karena kalau kita membaca Undang-Undang HKBP, itu kan Undang-Undang tahun 2022, yang dimana pada saat itu memang mengatur keuangan pusat dan daerah. Dan salah satu pengaturan pusat dan daerah itu adalah terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Dan pajak kendaraan bermotor itu memang pada saat sebelum undang-undang ini dirubah, itu memang ada pembagian dari daerah yang dimana itu adalah antara provinsi dan kabupaten. Nah, itu pada saat itu adalah pembagiannya adalah 70-30. Nah, dalam undang-undang itu dirubah menjadi 60-40. Itu makanya timbullah yang namanya option. Nah, inilah permasalahannya. Ada range yang bisa dinaikkan itu adalah antara 20 dan 12. Itu untuk pembagian daripada itu. Nah, daerah-daerah itu kan banyak yang masih belum maksimal. Saya tidak tahu hitung-hitungannya 66% itu dari mana. Apakah itu dilihat dari pajak apa lagi? Karena permasalahan kalau kita bicara mengenai masalah undang-undang HKBP ini sudah jelas bahwa ini adalah merupakan keuangan daerah. Jadi ini tentunya akan diatur oleh Perda. Dan ini masing-masing daerah itu mempunyai kebijakan sendiri-sendiri karena terkait dengan mengenai masalah PAD-nya mereka, tapi dengan range 12 sampai 24 itu. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa untuk DKI itu tidak ada, karena DKI itu tidak ada kabupatennya. Nah, ini saya kira ini misinformasi yang diberikan kepada masyarakat ini sampai sedemikian rupa sehingga muncul angka 66%. Dan 66% itu mana saja? Saya juga mendengarkan ini, saya juga bingung juga 66%-nya mana saja. Karena bagaimanapun juga kami ini sebagai wakil rakyat tentunya juga mesti membayar juga pajak kendaraan, gitu kan? Dan tentunya kami juga melihat bahwa kenaikan itu tentunya juga tidak hanya membebani rakyat, tapi kita semuanya juga dibebani oleh rakyat. Tapi kami melihat tidak pernah ada hal-hal yang kenaikan-kenaikan yang seakan-akan sangat fantastis itu. Jadi cobalah kita lihat bahwa ini semuanya adalah masing-masing dari kebijakan daripada daerah masing-masing, dan itu akan ditentukan oleh Perdanya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah pusat, karena ini pengaturannya murni adalah di PAD daripada daerah. Gitu kan. Jadi ini jangan dikaitkan ini seakan-akan kebijakan dari pemerintah pusat, tapi aturan daripada Undang-Undang HKBP tahun 2022 memang betul sudah ada pengaturan. Jadi itu saya kira informasi yang jelas saya sampaikan. Baik, kalau dari Mas Justinus sendiri sebenarnya ini angka 66% itu dari mana ya bisa sampai naik 66%? Baik, terima kasih Mbak Sira. Selamat malam Pak Wihadi. Saya kebetulan dulu ikut ya pembahasan Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jadi saya mau cerita latar belakangnya. Ini kayaknya banyak simpang siur, banyak ketidakjelasan karena mungkin publik terbawa ini nih, shock dulu ya, demam PPN dulu ya. 12%. Padahal ini hubungan pusat dan daerah yang baik-baik saja hubungannya. Nah, saya mau jelaskan begini. Undang-undang lama, Undang-Undang
pajak daerah retribusi daerah ya, Pak Ajib ya, Undang-Undang 28 2009 itu dulu mengatur ada pungutan namanya pajak kendaraan bermotor. Lalu ada bea balik nama kendaraan bermotor. Itu domainnya pemerintah provinsi. Dipungut lalu bagi hasil. Provinsi 70%, kabupaten kota mendapat 30%. Tantangannya apa? Yang mungut Pemprov, yang tahu kendaraan bermotor itu kan kabupaten dan kota sebenarnya. Tapi mereka tidak mungut, sehingga tidak optimal. Itu pertama. Kedua, bagi hasilnya pun sering terlambat. Karena Pemprov tutup buku dulu di akhir tahun, dihitung, baru dibagi hasil. Padahal belanja itu mestinya kabupaten kota yang memanfaatkan uang untuk melayani masyarakat, bukan di provinsi. Kalau uang diterima telat, layanan publiknya juga terlambat. Kan begitu. Nah di undang-undang baru ini, Undang-Undang 1 2022, dikenalkan option pajak. Logikanya bagaimana? Satu, supaya efektif, maka dipungut sekaligus saja. Daerah kabupaten kota tidak perlu nunggu bagi hasil. Hasilnya langsung dibagi pada saat pemilik kendaraan membayar pajak. Skemanya langsung dibagi dua. Yang satu bernama pajak kendaraan bermotor sama, lalu BBN KB sama, tarifnya sebenarnya turun. Kalau dulu maksimal 2%, sekarang menjadi 1,2%. Tapi sekaligus pemilik kendaraan bermotor membayar option 66% dari PKB atau BBNKB yang terutang tadi. Jadi otomatis kabupaten kota langsung mendapat uang saat pajak dibayar, tidak menunggu bagi hasil yang harus nunggu setahun atau mungkin malah nunggu 2 tahun. Jadi ini menguntungkan kabupaten kota sebenarnya. Karena langsung bisa punya uang untuk melayani masyarakat. Kan kita membayar pajak kendaraan untuk dapat layanan langsung ya. Iya. Pak Ajib ya, supaya jalanan mulus, tidak macet, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada yang menjadi dispute di lapangan. Karena seolah-olah ada tambah 66%, orang lalu bergejolak. Padahal tadi sebenarnya 66% itu porsi, itu kan, dikalikan pajaknya. Jadi tidak lalu 66% itu tambahan pajaknya lalu naik sekian banyak, tidak. Itu yang dibagi hasilkan langsung kabupaten kota. Nah, ada perbedaan sebenarnya. Kalau provinsi yang sebelumnya itu sudah menerapkan tarif pajak kendaraan maksimal, kayak Jakarta, dengan adanya option itu malah lebih rendah beban pemilik kendaraan. Mas Justinus, artinya realisasinya sebenarnya berapa? Biar menjadi clear gitu ya, menjadi jelas. Realisasi apanya nih? Dalam, kan tadi kan bilang kalau misalnya 66% itu sebenarnya kan terbagi juga kan, bukan berarti juga 66% gitu. Nah artinya realisasinya akan seperti apa? Biar menjadi clear juga. Masyarakat tidak dibuat bingung, tidak dibuat shock juga gitu kan. Ya mungkin harus diilustrasikan ya, mungkin nanti bisa dibuat ilustrasi. Kalau kendaraannya 100 juta, kalau dulu tarif pajak 2%, berarti kan bayar 2 juta. Iya. Itu dibagi 70-30. Kalau sekarang dengan 100 juta, pajaknya 1,2%. Berarti 1.200.000 kan? Lalu ditambah option 66% dari 1.200.000. Itu berarti berapa? Kalau dijumlah lebih rendah dibanding 2 juta sebenarnya. Tetapi ada provinsi, nanti Mas Rio lebih tahu. Ada provinsi yang saat ini belum menerapkan tarif maksimal. Sehingga kalau menggunakan skema 2 tarif dengan option tadi menjadi lebih besar. Itu yang sekarang akan berdampak ke masyarakat. Tapi saya teruskan. Pemerintah pusat menyadari itu. Bahwa daerah tidak sama. Ada resiko Mas Rio nanti ketika bayar pajak, lo kok naik? Nah, pemerintah tidak zolim, pemerintah mengatur, di pasal 96 diatur. Pemda bisa memberikan insentif kepada masyarakat yang keberatan
tidak mampu karena beban pajak tadi dapat diberi insentif sehingga beban pajaknya tidak berat atau tidak bertambah. Caranya bagaimana? Ini yang diatur oleh undang-undang. Nah, dalam waktu dekat Kemendagri itu akan mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk sosialisasi agar tahu ini loh. Kalau daerah kayak Jakarta nggak ada masalah, karena kemungkinan malah lebih rendah beban pajaknya. Tapi daerah lain kayak Jawa Tengah pernah saya simulasikan ada sedikit tambahan, maka bisa diberi insentif. Dengan cara apa? Bisa dikurangi. Dengan cara bagaimana? Pemda bisa bikin perda nanti untuk memberikan insentif pada masyarakat yang terdampak tadi. Jadi kita pastikan, karena dulu ini waktu bahas undang-undang, kebetulan saya ikut, ini motivasinya baik. Satu, supaya daerah langsung dapat uang sekaligus bisa dipakai melayani masyarakat. Kedua, atas potensi beban diberi dukungan insentif sehingga tidak memberatkan masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, Mas Rio CS yang berdagang mobil bekas tidak perlu khawatir. Dan sekali lagi terakhir, kalau dulu balik nama kan bisa berkali-kali ya Mas Rio ya. Ketika saya beli mobil bekas, saya balik nama, bayar biaya balik nama. Demikian terus. Sekarang diatur cukup sekali. Balik nama hanya untuk kendaraan baru. Selebihnya tidak ada balik nama lagi. Peluang bagi kita apa? Ada 53 juta kendaraan ternyata yang belum menyelesaikan kewajiban pajak dan balik nama. Itu potensi untuk kita semua. Lantas bagaimana dengan implementasinya? Akan kita bahas juga dari Apindo, nanti Mas Ajib akan menjawab juga dari Mas Adityo ya. Kami segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama Indonesia Business Forum. Kita lanjutkan, saya ingin mendengar dari suara Mas Iman dulu. Mas Iman mungkin bisa diceritakan, pertama kali sudah mendengar bahwa mengenai option ini atau baru tahu aja gitu? Langsung saja Mas Imam. Mungkin boleh dipinjamkan mic-nya? Baik, suara yang tidak terdengar. Jadi saya tahu ini dari teman saya kan. Karena pajak saya habis di bulan 4 kemarin belum saya bayar kan. Mas katanya, pajaknya tuh harus dibayar katanya kan, mau naik 66% loh. Saya kaget. Lah saya hitung-hitung dari 2.932.000 lah kok naiknya segini gitu kan. Makanya saya bilang sama istri saya, udah Bu, nanti habis gajian langsung bayar pajak aja katanya. Daripada nanti nunggu 2025 kan harus. Jadi Mas Imam total membayarkan pada saat itu? 2.932.000. Jadi ya mungkin ya besok lah dibayar pajaknya mungkin ya. Dan itu sangat membebani begitu ya? Oh ya nggak membebani lagi ya kan, dari gaji UMR kan dibagi-bagi kita itu. Jadi ya sangat berat lah, bagi saya itu sangat berat ya. Nggak, kayak bisa nggak jadi ya bisa dijual lagi nih mobil. Gitu. Pekerjaan sehari-hari Mas Imam? Saya ini operator. Operator alat berat itu kan. Baik, tapi dari penjelasan Pak Justinus kan seharusnya memang tidak terlalu jelimet ya 66% ya. Tapi mungkin Mas Imam sudah mengerti atau memang perlu penjelasan sosialisasi yang sempat disebutkan sama Pak Justinus? Kayaknya ya cukup mengerti bagi saya ya, cukup mengerti. Udah agak sedikit mudeng lah begitu kan maksud penjelasan ini kan. Ya mungkin ya ngikut aja lah, bagi saya sih masyarakat ngikut aja sebenarnya kan. Cuman ya kalau dipikir-pikir ya mendingan ya gimana ya. Iya, cuma karena merasakan langsung ya bahwa itu sudah merasakan adanya kenaikan dan juga harus membayar dengan nominal sekian agak memberatkan ya. Iya. Kita tanyakan juga ke Mas Adityo. Mas Adityo mengenai pedagang ataupun penjual mobil bekas ya. Artinya ini berdampak langsung tidak? Oke, thank you ya Mbak Sera. Saya sebagai pedagang mobil bekas mungkin ini menjadi ketakutan untuk masyarakat yang ingin upgrade mobil yang sudah 10 tahun atau 15 tahun ke belakang. Jadi dia ada yang biasa ada yang telat pajak, Pak. Pak Justinus sama Mbak Sera.
telat pajak, jadi dia dengan jual mobil itu dengan harga yang lebih tinggi di atas pasaran. Ya kan, sekarang kan ada saingan saya nih ya, ada kayak OLX yang serba online, yang datang ke rumah ngecek gitu kan. Nah itu kan semua kita beli mobil mereka itu bayar pajak panjang. Nah jadi ketakutan mereka itu yang ingin menjual mobil ke saya, kenapa saya nggak jual aja dengan keadaan pajak mati, toh pajaknya lebih besar yang harus saya keluarkan. Nah mungkin harus ada penyuluhan lebih lanjut lagi, yang tadi Pak Justinus bilang itu nggak terlalu besar sebenarnya. Cara menghitung dan mungkin pengertiannya yang agak meleset sampai 66%. Jadinya memang pajak itu ditanggung oleh pemilik mobil, kendaraan. Dan saya pun sebagai penjual mobil second, kalau ngejual kita ke konsumen lagi, pasti kan konsumen nggak mungkin mau pajaknya mati. Nah, mau nggak mau saya yang harus membayar pajak tersebut. Terima kasih Pak Justinus penjelasannya. Jadi karena ternyata tadi Pak Justinus menjelaskan ya, sebenarnya turun juga tidak memberatkan ya sebenarnya. Tapi ada juga yang mengatakan sangat memberatkan. Saya sempat bulan ini saya sempat membeli mobil customer dan saya cadangin. Nah takutnya dengan harga sudah tinggi saya beli ke customer, nah terus pajaknya saya harus nombok. Artinya berpengaruh dong terhadap penjualan beli mobil ini? Untuk sekarang sih belum berpengaruh, karena kan belum benar-benar pajaknya harus kita bayar di tahun depan. Karena stok mobil yang saya punya sekarang juga kan harus bayar di tahun depan. Nah itu harus baru berpengaruh terhadap penjual dan pembeli mobil secondnya. Gitu. Kalau ini ada penyuluhan lebih lanjut dengan perhitungan pajaknya seperti apa yang tidak mungkin terlalu tinggi gitu kan. Customer juga pasti, oh iya saya harus jual mobil saya dengan keadaan pajak hidup atau mobil kajian pajak mati dikurang pajaknya gitu. Saya bisa beli mobil customer tersebut karena kan saya harus jual mobil tersebut dengan keadaan pajak panjang. Iya. Nggak mungkin saya jual mobil sekarang pajaknya mati di Januari gitu. Baik. Hitungan setahun. Kalau misalnya dari Apindo sendiri, Mas Ajib melihatnya mengenai kebijakan ini? Ya, begini Mbak Sera, kalau boleh saya sedikit tarik ke sedikit makro. Jadi begini, memang option pajak ini adalah sebuah produk dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang tadi disampaikan oleh Mas Prastowo dengan sangat komprehensif, dan ini sebuah transformasi dari undang-undang sebelumnya yang namanya Undang-Undang 28 tahun 2009 namanya PDRD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena izin lapor Mas Pras, karena kita waktu memberikan masukan-masukan juga. Masukan kita ini juga termasuk ke DPR Pak Dewan. Jadi izin kalau undang-undang itulah kesepakatan pemerintah dan DPR RI. Tapi poinnya begini Mbak Sera, teman-teman pengusaha memotret bahwa problem di daerah itu paling tidak ada 4 hal. Ini harus dicermati dalam konteks government officer-nya ya, dalam konteks pemerintahnya. Pertama, itu berbicara masalah SDM, sumber daya manusianya. Beda dengan pajak pusat, ini kan pajak daerah ini adalah dalam rangka penguatan fiskal daerah sebenarnya. Jadi bagaimana mekanisme peraturan, pemungutan dan administrasinya ada di daerah. DPR tingkat 2 ataupun tingkat 1 untuk provinsi DKI dan DIY waktu itu. Nah, tetapi SDM-nya beda dengan pusat. Karena SDM di teman-teman di Pemda tingkat 2 katakan, mereka itu banyak sekali dinas nih. Ada yang tadinya dinas di Badan Penerimaan Daerah, Bapenda, kemudian dia pindah ke Dinas Pertamanan, kemudian Dinas Pemakaman dan lain-lain. Karena memang sirkulasinya adalah seperti itu. Sehingga terkadang dari si SDM yang mengurus perpajakannya cenderung masih perlu diupgrade, itu yang pertama. Yang kedua berbicara masalah database. Karena database di daerah akan berbeda sekali dengan di pusat. Sehingga keterbatasan database mereka itulah yang kemudian membuat tax collection mereka rendah. Yang ketiga regulasi, ini yang penting dan ada hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Regulasi di Undang-Undang HKPD yang ada di daerah pun sebenarnya nggak lengkap. Karena sebagian pengaturan perpajakan masih menginduk juga di Undang-Undang Pusat. Misalnya berbicara masalah pemeriksaan, penagihan, dan lain-lain. Sehingga menjadi complicated nih teman-teman di daerah ketika membuat aturan. Perda,
dikeluarkan kesepakatan antara pemerintah daerah, Pemkot, Pemkap ataupun Pemprov dengan DPRD misalnya. Kemudian dari Perda itu turunannya nanti masih ada Perwal, Perbub atau Perprov, banyak sekali turunannya. Jadi semakin complicated jadi semakin nggak menarik. Karena dari kajian OECD mungkin nanti Mas Pras bisa meluruskan, kajian dari OECD itu semakin complicated pajaknya, tingkat compliance-nya makin rendah. Tadi buktinya Mas Iman juga nyampaikan kan, oh simple sekian, udah bayar sekarang aja deh, daripada nanti belum jelas gitu. Nah artinya semakin komplikasi di lapangan tentang peraturan, itu compliance-nya makin rendah. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah berbicara masalah memang literasi perpajakan masyarakat Indonesia masih cenderung kurang dan perlu diedukasi. Ini yang menjadi tidak mudah, ini menjadi tanggung jawab siapa nih? Apakah tanggung jawab pemerintah? Apa tanggung jawab seluruh masyarakat? Ibaratnya gini deh, analogi, kita naik motor nih, nggak pakai helm. Kita ketangkep polisi, bisa nggak kita, Pak jangan ditilang dong, karena saya nggak tahu naik motor harus pakai helm. Nggak bisa. Kita tahu atau nggak tahu, dianggap tahu atau aturan itu. Nah, memang kemudian kalau konteksnya pajak PKB, kendaraan bermotor memang agak enak, karena ini adalah namanya tax, perpajakan dari pemerintah. Jadi maksudnya bukan dari penghitungan wajib pajak. Memang ini akan dihitung oleh pemerintah, yuk bayar pajak sekian. Official assessment. Nah ini Pak Pras ini dari zaman kuliah kerja ini mentor saya Pak Mas Pras ini. Jadi ini official assessment. Jadi memang lebih enak. Tetapi yang nggak enaknya ketika bayarnya itu Mas Pras. Kira-kira begitu. Jadi masukan dari dunia usaha adalah bagaimana. Karena sekali lagi ketika kemudian pemerintah salah membuat formulasi hitung-hitungan pajak, risikonya dua. Kalau yang dirugikan adalah penerimaan negaranya, penerimaan daerahnya seperti tadi Mas Pras sampaikan. Di DKI cenderung turun. Nanti ketahanan fiskalnya daerah yang akan turun. Tapi sisi yang lain, daerah-daerah selain DKI, Mas Pras, ketika yang tadinya pajaknya masih rendah kemudian naik karena ada opsi pajak, maka risikonya adalah daya beli masyarakat yang akan terus mengalami tekanan luar biasa. Nah jadi itu berdampak lagi pada perekonomian Indonesia sangat, lagi kan? Sangat, karena kita memasuki tahun 2025 dengan kondisi ekonomi yang kurang baik-baik saja. Ketika bahkan ditambah dengan tadi Mas Pras menyampaikan PPN 12%, itu kado yang tidak ideal di awal tahun buat dunia usaha maupun buat masyarakat luas. Tapi bagaimanapun harus kita lakukan dengan segala keterbatasan yang ada. Nanti usai jeda kita akan dalami tadi ya mengenai dua resiko itu ya. Kami segera kembali usai jeda. Ya memberatkan sih Bu. Boleh naik gitu, tapi ya jangan 60% gitu Bu. Berapa gitu. Ya kalau buat masyarakat kita ya pengguna taksi online atau taksi-taksi ini kan ya kasihan gitu Bu. Ya jelas berat sih. Kalau saya ya biasanya sih yang biasanya aja agak berat. Soalnya pertama ngurusnya agak ribet, terus pakai ditambah segala gitu. Ya 66% kan besar sekali. Saya sih kurang paham cara menghitungnya. Cuman ya kalau kita sebagai pedagang kaki lima maunya sih ibaratnya apa ya? Nggak usah ada kenaikan lah. Biar kita juga bisa ya mencari makan untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kalau tadi secara hampir keseluruhan yang mengatakan memberatkan, Mas Imam tadi juga menjelaskan harus bayar sekian, juga itu sangat memberatkan. Kalau dari Mas Justinus melihatnya sendiri, tadi kan sempat disebutkan ya mengenai resiko. Paling tidak kalau ada resiko di mana pajak itu naik, artinya daya beli turun. Nah, apakah pemerintah bisa menunda kebijakan itu dengan catatan mungkin ada pointers-pointers di mana membebani masyarakat, kemudian juga ekonomi di tahun 2025 yang juga belum dalam kondisi baik-baik saja? Ya, saya sepakat tadi Mas Acip memberikan catatan ya supaya ada standarisasi sehingga antar daerah tidak timpang, ada orkestrasi dari pusat. Sehingga gerak langkah daerah juga kurang lebihnya kan sama gitu ya. Nah terkait option ini saya garis bawahi lagi. 66% option pajak itu persepsi kita seolah-olah ada tambahan pajak 66%. Ini saya padahal tadi saya ingatkan lagi, ini hanya mengubah skema. Kalau dulu namanya bagi hasil, dibagi 70% 30%, sekarang langsung dengan skema 66% tadi kabupaten kota mendapatkan penerimaannya. Jadi kalau hitung-hitungan saya tadi simulasi ya, kalau harga mobil 100 juta dengan cara lama dan baru nanti lebih murah dengan cara baru. Kalau harga mobil 200 juta saya juga udah hitung, kalau dulu pakai 1,2
2% ya dulu ya, sekarang 1,2% dan option itu juga jatuhnya akan lebih murah. Tapi tadi saya sampaikan, kalau daerah yang saat ini mengenakan tarif pajaknya belum maksimal, belum 2%, ada kemungkinan memang beban pajak kendaraannya naik. Tapi tadi pusat memberikan satu skema insentif. Jadi supaya pemilik kendaraan tidak terbebani akibat kenaikan pajak ini, bupati, wali kota diberi kewenangan mengatur, memberikan insentif. Nah ini yang coba dikelola oleh pemerintah. Jadi saya harap ini bisa cukup menenangkan dan melegakan, karena pemerintah tujuannya bukan menaikkan pajak, tetapi untuk membuat tadi porsi daerah bisa didapat sekaligus, yang kedua efektif. Karena sekarang orang takut balik nama, kalau mobil bekas, ada 53 juta kendaraan yang tidak membayar pajak, tidak balik nama. Dengan skema ini mestinya mereka nanti lalu berani untuk mengambil opsi, ya sudah, ini ibarat pemutihan lah. Karena sekali ke depan sudah tidak ada beban tambahan lagi. Tapi saya juga sepakat, pemerintah pusat mesti melihat, kan ada 500-an pemerintah kabupaten kota. Tidak semuanya sama dengan Jabodetabek. Maka pusat harus memastikan betul kompetensi kapasitas daerah itu standar. Kalau ada yang masih kurang, harus dipastikan itu dibantu agar bisa mengadministrasikan dengan baik. Yang kedua, komitmen. Sudah diberi ruang insentif. Jangan sampai kepala daerah juga oportunis. Pragmatis. Wah, saya tidak mau kekurangan penerimaan pajak, maka saya tidak mau kasih insentif. Nah, ini mesti ada standar yang jelas juga dari pusat, ada pedoman, sehingga para kepala daerah berani ngambil keputusan dan yang menguntungkan masyarakat. Itu saya rasa penting. Nah, catatan berikutnya memang pungutan. Saya sepakat, Indonesia ini negara yang terlalu banyak jenis pungutan. Perintilan kecil-kecil banyak. Macam-macam banget ya. Retribusi ini itu, pajak daerah ini itu, lalu pusat dan sebagainya. Yeah. Ini mungkin saat yang tepat supaya publik tidak bingung, tidak rancu, dan simpel tadi. Rasanya ini saat yang tepat, yuk kita kodifikasi lagi, kita sederhanakan, supaya orang itu tidak perlu mengingat-ingat banyak jenis pajak, nanti ada yang kelupaan, yang terlewat, sederhanakan, kurangi jumlahnya. Tarifnya juga dibuat lebih standar, sehingga mempermudah masyarakat. Yeah, sepakat. Kita percaya makin mudah, orang pasti makin pengen bayar pajak. Baik. Kita ke Pak Wihadi ya. Pak Wihadi, mungkin sudah ada informasinya daerah-daerah mana saja yang sudah mendeklar bahwa option ini 66%, Pak Wi? Belum ada hingga saat ini. Memang dalam Kementerian Keuangan dan Kementerian juga sudah melakukan pembicaraan. Dan apa yang dikatakan oleh Mas Yusril tadi mengenai masalah pusat dan daerah sebenarnya sudah diatur juga mengenai masalah adanya beberapa dana-dana transfer daerah yang diberikan kepada pusat kepada daerah untuk pembangunan. Jadi saya kira angka yang 66% itu adalah angka yang seakan-akan ditimbulkan kenaikan. Jadi kan sebenarnya bukan itu. Makanya saya katakan dari mana angka 66%. Nah, itu kan bukan kenaikan. Jadi dalam hal ini memang masyarakat sekarang ini perlu kita tahu bahwa pemerintah ini untuk pusat dan daerah, keuangan pusat dan daerah ini sudah diatur dan dan semuanya untuk yang daerah itu beberapa hal itu mengatakan dengan perda-perda yang dipersiapkan. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini tentunya concern kepada pemerintah pusat, kepada daerah itu adalah bagaimana untuk tetap menciptakan situasi daripada keuangan daerah itu tetap berjalan. Dan mungkin ada beberapa daerah tadi yang dikatakan daerah-daerah mana aja, ini daerah-daerah itu memang sedang ada pembicaraan dan beberapa daerah memang banyak yang memang tidak menaikkan 22% sampai saat masih 22%. Nah inilah saya kira sebenarnya saya dari awal katakan ini misinformasi saja yang dibuat karena memang cukup sensasional kan, setelah 12% kemudian 6%. Jadi ini
Makanya saya katakan bahwa ini adalah bukan kewenangan daripada pemerintah pusat, tapi ini adalah pajak daerah yang memang menjadi bagi hasil antara provinsi dan kabupaten. Dan ini tetap akan menjadi concern kita, walaupun memang ini adalah daerah, tetapi bukan merupakan peraturan yang memang kita persiapkan untuk seluruh rakyat 66%. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Justinus tadi sudah clear sebenarnya dengan apa yang menjadi concern kepada kita semua. Jadi saya terus terang aja juga melihat ini agak siapa sih yang membuat isu ini seakan-akan 66% itu naik semuanya gitu kan. Ini kan membuat kita ini jadinya kan stres sendiri gitu ya, kaget ya. Ini mau ngambil duit semua gitu loh. Padahal nggak begitu gitu loh. Jadi ini kan semuanya seakan-akan dikipasin aja ini. Wah ini pemerintah ini udah mau ngambil uang aja gitu kan. Nggak juga gitu. Ada semuanya bahwa kita memang tetap memperhatikan dan insentif itu kepada daerah itu banyak sekali. Kita ada DAU, ada DAK, kemudian juga ada DBH, dan itu kita berikan kepada daerah. Dan ini adalah untuk kesejahteraan daerah, dan kita untuk apa yang disangkutkan mengenai masalah daya beli masyarakat dan insentif kepada kepala daerah itu tetap kita berikan. Dan juga jangan lupa bahwa kita pusat juga sudah memberikan satu stimulus untuk kenaikan pajak yang 12% itu kita berikan juga untuk bagaimana tetap terjaga daya beli masyarakat ini ke bawah. Jadi kita menginginkan bahwa menengah bawah ini masyarakat menengah bawah ini tetap terjaga daya belinya, dan kita melihat juga pemerintah ini tetap ingin menjaga kondisi perekonomian yang baik. Iya. Mas Adityo, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Mas Justinus, melegakan tidak bahwa ternyata dengan kebijakan baru ini tidak sebesar yang sebelumnya, artinya lebih rendah sebenarnya? Kalau untuk saya sih cukup melegakan dengan kebenarannya, cara menghitungnya seperti apa, dan estimasi pajaknya seperti apa. Jadi mungkin untuk masyarakat itu nggak ada keraguan lagi untuk ada istilahnya tahun baru mobil baru, Pak. Gitu kan. Ya ada kan refresh nih, tahun baru harus ada yang baru, ya kan. Rumah baru, mobil baru. Gitu kan. Saya siap membeli mobil yang ingin menjual dengan mobil bekasnya. Dengan perhitungan pajak yang sudah dijelaskan, mungkin ada beberapa yang masih belum paham kedepannya mungkin dari mulut ke mulut ya. Kalau pajak kayak gini, cara menghitungnya seperti ini loh, cara gini loh pajaknya, sosialisasinya seperti ini loh caranya. Nah mungkin belum ada yang terjun langsung bayar pajak tersebut, makanya masih mengira-ngira nih Pak Justinus nih. Ada masukan Mas Ajib, sosialisasinya nih masyarakat tidak tersampaikan dengan baik sehingga mereka juga sudah panik, khawatir, resah, pusing kepala gitu ya. Gini Mbak Sira, sebenarnya ada jalan tengah kalau mau sebenarnya ya. Untuk menghindari kontroversi dan diskursus yang tidak pada tempatnya. Sebenarnya pemerintah tinggal membuat sebuah formulasi penghitungan. Kan ada 500-an kabupaten kota katakan seperti tadi Pak Pras sampaikan. Misalnya daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan itu langsung nanti per kabupaten kota ya. Karena itu masing-masing nanti di Pemda tingkat 2 Mbak Sira. Tinggal dibuat formulasi, mana nih yang naik, mana yang turun, terutama yang naik dievaluasi. Pemerintah bisa intervensi misalnya secara mandatori, selama 1 tahun pertama, kenaikan pajak itu harus diberikan menjadi sebuah insentif misalnya. Jadi untuk tahun pertama bisa aja dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak ada kenaikan. Sepakat nggak seperti itu? Nah, artinya kan sebenarnya gini, itu bisa menjadi sebuah jalan tengah untuk menghindari kontroversi sebenarnya Mbak Sira. Jadi sekali lagi ketika ada sebuah peraturan yang tidak pada tempatnya dan kemudian menimbulkan komplikasi di lapangan, itu cenderung jadi kontraproduktif. Karena itu akan mempengaruhi tax compliance atau tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Nanti malah lebih banyak penghindaran pembayaran pajak ketika seperti itu. Jadi sekali lagi, walaupun ini menjadi bagian rezim fiskal daerah,
Tapi saya pikir melalui instrumen yang dipunyainya, pemerintah pusat bisa melakukan intervensi sampai daerah. Saya nggak tahu apakah bentuknya mandatori atau hanya voluntary ya. Tapi formulasi itu bisa diberikan untuk menjamin daya beli masyarakat. Karena konsiderannya sangat jelas. Ketika dalam saat yang bersamaan juga ada PPN naik 12% dan lain-lain. Saya pikir kebijakan untuk menyamakan pajak 2025 dibandingkan dengan pajak sebelumnya menjadi sebuah hal yang berharga dan worth it. Dan formulasi itu dibangun melalui sebuah mekanisme aturan. Dan memang itulah tugas pemerintah, yaitu membuat aturan untuk membuat masyarakat itu lebih baik. Kira-kira demikian Mas Pras ya. Terima kasih banyak. Artinya Mas Hajib, apa dong yang harus dipersiapkan dari pengusaha otomotif untuk kebijakan ini? Terutama juga tadi sempat disinggung PPN 12% untuk barang mewah termasuk dengan mobil. Ini Mbak Sira, kalau namanya pajak itu masalahnya masyarakat ini sebagai pembayar dan yang menerima beban, ya mereka harus menjalankan. Karena kalau kata ini founder Amerika itu namanya Benjamin Franklin, itu hanya ada 2 di dunia ini yang nggak bisa dihindari. 1 kematian dan 2 pajak. Kan kira-kira begitu. Tapi Mbak Sira, akhir-akhir ini kepastian itu akan menjadi ada 3. Apalagi? 1 kematian, 2 pajak, dan 3 timnas bola Indonesia akan masuk Piala Dunia. Amin. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya perbincangan kami. Kami segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama Indonesia Business Forum. Terima kasih Anda masih bersama Indonesia Business Forum. Kita lanjutkan Mas Justinus. Kalau tadi dari Pak Wihadi bilang bahwa belum ada daerah-daerah yang mendeklar. Artinya 5 Januari 2025 langsung diberlakukan tanpa ada yang mendeklar sosialisasi atau bisa saja itu ditunda? Ya, karena ini sudah aturan di undang-undang, maka 5 Januari 2025 sudah berlaku pasti ya option pajak. Nah, kabar gembira lagi nih, saya mau menyampaikan hal yang baik-baik dulu lah ya. Kabar-kabar gembira gitu ya. Di undang-undang baru ini, kalau Mas Rio nanti menyampaikan ke masyarakat, sekarang kan tarif pajak progresif kendaraan itu sampai 10%. Di undang-undang yang baru dibatasi maksimal 6%. Jadi ada kepastian hukum yang lebih baik, tidak terlalu tinggi, itu lebih menjamin ya. Lalu yang kedua, ada tarif khusus, bukan 1,2%, tetapi 0,5%. Angkutan umum, ambulan, angkutan sekolah, lalu untuk keagamaan, sosial, itu mendapatkan fasilitas tarif yang lebih rendah. Jadi saya rasa kalau logikanya pembuat undang-undang sudah memikirkan ya, bagaimana membuat daerah lebih berdaya, lebih kuat, dikasih dana lebih awal dengan option ini. Lalu juga dipastikan kalau dikumpulkan dulu baru bagi hasil, khawatirnya selain lama nanti ada macam-macam yang membuat tidak diterima sepenuhnya. Nah sekarang lebih baik, tapi lagi-lagi saya berharap sosialisasi dilakukan dengan baik. Pemerintah pusat dan daerah bergandengan, sampaikan ke publik secara luas, simulasinya seperti apa, prosedurnya seperti apa, gandeng para pelaku usaha yang terkait, karena mereka lebih dipercaya kalau ngomong, karena dasarnya adalah fakta lapangan. Nah saya informasikan pada masyarakat, ini informasi kalau ingin melihat aturannya seperti apa, tanya jawab, cara penghitungannya sudah ada di website djpk.kemenkeu.go.id. Itu bisa diakses gratis dan ada simulasinya. Semoga membantu dan tahun depan tadi, tahun baru, mobil baru. Terima kasih. Diaminkan nggak? Diaminkan ya. Kalau Mas Hajib, closing statement Mas. Oke, ini yang sangat penting digarisbawahi oleh teman-teman dari government officer Mbak Sira, bahwa prinsip dari pajak itu utamanya ada 2. Satu sebagai fungsi budgeter, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang buat negara dalam konteks APBN atau APBD untuk daerah. Karena kalau tadi Mas Pras sampaikan di DKI Jakarta luar biasa, dari 3.500 triliun PDRB-nya DKI Jakarta, itu PAD-nya nggak kurang dari 70 triliun. Artinya ini memang menjadi fungsi budgeter. Tapi fungsi yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah fiskal bisa menjadi instrumen untuk reguleran atau pengatur ekonomi. Sehingga bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan fiskal yang didorong itu justru bisa menopang daya beli masyarakat dan bisa menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Harapan kita, pemerintah pusat
turun melalui instrumen insentifnya agar membuat bantalan di mana di tahun 2025 ini jangan dulu ada kenaikan pajak yang dibayar secara total oleh teman-teman wajib pajak. Sehingga ada simulasi yang perlu dihitung dan ada insentif di masing-masing daerah yang bersifat customizing sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Tapi utamanya adalah bagaimana memaknai pajak sebagai instrumen pengatur ekonomi di daerah. Demikian Mbak Sera. Baik. Kita juga dengarkan dari Mas Adit, ada yang ingin disampaikan? Mungkin kalau untuk saya pelaku usaha, lebih banyak sosialisasi seperti ini, gitu kan. Jadi agar tidak beredar isu-isu yang kayak bikin kaget gitu ya? Bikin kaget gitu loh Pak. Kayak jadi pajak dari 2 juta jadi saya harus bayar 4 juta gitu kan. Saya juga mendingan saya jual mobil, saya ganti motor. Gitu kan? Iya. Karena itu bukannya naik ya kan, berkali-kali lipat, mungkin 100 kali lipatnya. Saran saya acara TV One seperti ini mungkin akan lebih banyak lagi penyuluhan ke warga-warga, lebih ke daerah, agar lebih paham dan tidak rancu nih lebih Mbak jelas, Sarah, lebih baik, jelas. Terima kasih. Kita dengarkan dari Pak Wihadi. Pak Wihadi, apa yang menjadi conclusion ataupun closing statement Pak Wihadi? Ya, saya kira masalah pajak 66% kenaikan ini janganlah pakai sebagai bahan bahwa pemerintah itu tidak memikirkan rakyatnya. Jadi dalam hal ini pemerintah itu selalu menjaga ekonomi rakyat ini berjalan dengan baik dan juga baik secara penerimaan maupun anggaran fiskal dan pajak dan segala macam itu terjaga dengan baik. Dan tentunya undang-undang ini dibuat adalah untuk keseimbangan bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dan saya kira hal-hal ini pemerintah yang sekarang ini pun juga sudah memikirkan banyak hal yang untuk kepentingan masyarakat. Kenaikan juga gaji guru, kenaikan UMP, dan juga kalau tadi semuanya mengatakan kenaikan pajak, bahkan untuk yang dulu mobil hybrid yang tidak ada insentif pajak itu diberikan sekarang untuk hybrid, bukan hanya listrik tapi hybrid. Nah sekarang kan tentunya hal ini juga membuat masyarakat akan semakin ringan dalam hal pembayaran pajaknya. Jadi saya kira kita semuanya harus dengan tenang menghadapi segala sesuatu yang ada ini. Dan saya kira permasalahan ini adalah berikanlah pemerintah yang baru ini kepercayaan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah perekonomian ini dengan baik dan jaga masyarakat kita agar kita ini selalu mempunyai daya beli dan ekonomi yang baik dan semuanya menuju kepada Indonesia yang lebih baik. Baik. Terima kasih Pak Wi, terima kasih Mas Justinus, Mas Adit, terima kasih Mas Aditya juga, terima kasih Mas Imam, Mas Brilian, terima kasih. Kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan tahun baru 2025 Indonesia jauh lebih baik lagi, perekonomian juga jauh lebih meningkat. Mewakili kru bertugas saya Sira Safira pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.